What's up? Welcome back to Kotak Peti. Dalam suatu rumah tangga yang awalnya tampak harmonis, pasti akan ada sebuah goncangan. Entah itu hanya sesaat, dan tak sedikit sampai terjadi perpisahan. Bahkan aksi-aksi nekat lainnya. Dan dalam kasus ini, gue akan menceritakan sebuah kasus yang dimana di sebuah keluarga yang terjadi ketegangan di antara mereka. Lantas bagaimana kisah ini bermula, dan apa sebenarnya yang sang istri inginkan sampai kejadian memilukan ini bisa terjadi? Yuk, kita bahas. Henny Danita lahir pada tahun 1976, yang berarti usianya kini sudah mencapai 43 tahun. Selain sebagai seorang ibu rumah tangga, Henny juga aktif sebagai pengurus DPD Partai Golkar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di lingkungannya, Henny dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, dan ceria. Henny menikah untuk pertama kalinya dengan seorang anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki 2 anak. Anak pertama mereka adalah seorang perempuan yang kini sudah menikah dan tinggal bersama suaminya. Sementara itu, anak keduanya, seorang laki-laki masih tinggal bersama Henny di rumahnya, yang mana terletak di Komplek BTN, Praja Nirmala, Kalimantan Barat. Meskipun pernikahannya dengan anggota DPRD berakhir, Henny tetap menjalani kehidupan dengan penuh semangat di tengah keluarganya. Setelah mengalami masa menjanda, Henny Danita kemudian pada akhir tahun 2017 mulai menjalin hubungan dekat dengan seorang pria, yaitu seorang duda bernama Imam Punarso. Imam Punarso memiliki perbedaan usia sekitar 10 tahun lebih tua dari Henny. Ia merupakan penduduk Dusun Menteng, Kecamatan Jaikraya, Kabupaten Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Imam dikenal pernah bekerja sebagai HRD dan GM. Singkat cerita, setelah menjalin hubungan dekat, Henny dan Imam kemudian memutuskan untuk menikah pada pertengahan tahun 2018. Setelah pernikahan, Imam dan Henny tinggal bersama di rumah Imam yang terletak di Kecamatan Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat. Mereka membina kehidupan bersama dengan anak lelaki dari Henny. Awalnya, kehidupan sehari-hari pasangan ini terlihat cukup harmonis dan normal. Namun beberapa bulan terakhir, setelah mereka menikah, terjadi pertengkaran antara Imam dan Henny. Diduga, ini disebabkan oleh fakta bahwa Imam tidak lagi bekerja. Namun, tidak jelas apakah ini karena keputusan sendiri untuk berhenti, dipecat, atau ada alasan lain. Sejak saat itu, konflik sering terjadi di antara pasangan suami istri ini. Puncaknya terjadi pada bulan puasa tahun 2019. Meskipun suasana sekitar menjadi lebih tenang, karena mayoritas masyarakat fokus pada ibadah Ramadan, keluarga ini tampaknya tidak begitu memperhatikan. Saat tetangga-tetangga pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, Henny dan Imam justru sering bertengkar. Imam merasa kurang dihargai sebagai suami dan sering dituduh menyembunyikan barang-barang berharga milik Henny dalam pertengkaran tersebut. Henny juga sering meminta cerai pada Imam, menciptakan ketegangan dalam hubungan mereka. Hingga pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2019, malamnya pasangan ini kembali terlibat dalam pertengkaran. Dalam insiden tersebut, Henny bahkan mencoba melukai Imam dengan sebilah pisau. Untungnya, pisau berhasil direbut oleh suaminya, tetapi Imam hanya mengalami luka pada jari kelingking. Keesokan harinya, Rabu, tanggal 15 Mei, sekitar pukul 8 waktu setempat, terjadi pertengkaran hebat lagi di antara mereka. Pada saat itu, Henny menyatakan bahwa ia tidak lagi cocok dengan suaminya dan ingin bercerai secara resmi. Anak mereka merasa tidak nyaman dan risih dengan pertengkaran antara orang tuanya. Pada saat itu, sekitar pukul 10 malam, karena pertengkaran tak kunjung usai, anak mereka memilih untuk keluar rumah agar tidak harus mendengar keributan itu. Imam tampaknya telah mencapai batasnya dengan sikap sang istri.
Merasa bahwa akal sehatnya tidak lagi berfungsi dengan baik karena tertutup emosi, Imam melampiaskan kemarahannya dengan melemparkan benda keras ke arah istrinya Heni. Beberapa kali dia bahkan menyiksa Heni dengan mencekeknya. Saat Heni sudah lemas, Imam menarik tubuh istrinya ke dalam kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur. Di dalam kamar mandi tersebut, Imam semakin dalam menyiksa istrinya. Selain memukul, dia juga membenturkan kepala dan tubuh Heni beberapa kali ke dinding kamar mandi. Aksi tersebut dilakukan berkali-kali, menyebabkan luka lebam dan luka gores karena terkena pecahan dinding yang ambrol. Kejadian ini terjadi menjelang waktu sahur, sekitar pukul 2 dini hari, pada Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2019. Anak laki-laki dari Heni baru pulang ke rumah setengah jam kemudian. Ia mencoba mengajak ibunya untuk makan sahur bersamanya, tanpa mengetahui kejadian mengerikan yang telah terjadi di dalam kamar tidur. Namun, setelah anak Heni mengetuk dan memanggil tanpa mendapat sahutan dari dalam kamar, ia memutuskan untuk makan sahur sendirian dan kembali tidur. Barulah pada siang harinya, sekitar pukul 11.30, anak laki-laki Heni merasa ada sesuatu yang aneh, karena ibunya tidak menunjukkan tanda-tanda atau keluar dari kamar. Merasa ada yang tidak beres, ia mencoba mendobrak pintu kamar sang ibu. Setelah berhasil membuka pintu, terungkap bahwa Heni, sang ibu, sudah terkapar dan berlumuran noda merah di dalam kamar mandi. Segera setelah itu, tetangga dan kerabat yang tinggal di sekitar rumah itu terkejut mendengar teriakan sang anak, yang mana mereka segera berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Saat diperhatikan, banyak luka lebam dan luka gores di tubuh wanita berusia 43 tahun itu. Luka-luka inilah yang diyakini telah menyebabkan Heni kehilangan banyak noda merah dan akhirnya mengakibatkan kematian. Barulah setelah kegemparan itu, mereka menyadari bahwa Imam Kunarso, suami Heni, sudah tidak ada di rumah. Bahkan mobil Xenia berwarna merah milik Heni juga turut menghilang. Pihak kepolisian setempat mendapat laporan segera mendatangi tempat kejadian perkara. Setelah melakukan olah TKP dan memperoleh kesaksian dari beberapa orang, diperoleh kesimpulan bahwa pelaku kemungkinan besar adalah Imam Kunarso, suami dari Heni sendiri. Polres Ketapang yang melakukan penyelidikan segera menghubungi Polres Kota Waringin Barat untuk memberitahu bahwa pelaku yang diduga telah melarikan diri menuju arah Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Menanggapi informasi ini, tim dari Polsek Arut Selatan dan Buser Polres Kota Waringin Barat segera bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan. Tim tersebut berhasil mengetahui keberadaan pelaku yang pada saat itu berada di Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Akhirnya, Imam Kunarso berhasil diringkus pada Jumat sore sekitar pukul 16 pada 17 Mei 2019 saat sedang berusaha melarikan diri dengan penerbangan menuju Surabaya, Jawa Timur. Setelah penangkapan, Imam Kunarso, sang pelaku, dikembalikan ke Polres Ketapang untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Imam Kunarso dalam pengakuannya kepada penyelidik mengakui semua perbuatannya. Menurut Imam, ia memang memiliki rasa dendam dan kekesalan yang mendalam terhadap istrinya. Menurut pengakuan Imam, Heni selalu menuduhnya menyembunyikan barang-barang miliknya. Dan setiap kali barang tersebut hilang, Heni selalu menyalahkan atas masalah tersebut. Terlebih lagi, setiap kali mereka bertengkar, Heni selalu menyatakan keinginannya untuk bercerai, yang semakin membuat Imam merasa kesal. Namun, yang paling menyakiti hati Imam adalah ketika setiap kali diajak untuk pengenceritan, Heni selalu meminta imbalan sejumlah uang Rp700.000. Jika Imam tidak mau memberikannya, Heni menolak melayani suaminya dalam hal pengenceritan. Imam menyatakan bahwa situasi tersebut terjadi sejak beberapa bulan terakhir, sebelum peristiwa penghilangan nyawa itu terjadi. Imam melanjutkan dengan menceritakan pelariannya setelah menghabisi istrinya. Awalnya, pada dini hari setelah kejadian, ia meninggalkan rumah dan pergi ke arah Nangatayap menggunakan mobil Xenia berwarna merah milik istrinya. Setibanya di Nangatayap, ia memarkirkan mobil tersebut di sana. Selanjutnya, ia menuju ke Arut Selatan, Kota Waringin Barat, menggunakan mobil travel. Niat awalnya adalah menuju Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dengan maksud kabur menggunakan pesawat menuju Surabaya, Jawa Timur. Namun, sebelum dapat melaksanakan rencananya, ia berhasil diringkus oleh polisi yang telah mengintai pergerakannya. Imam Kunarso alias Imam bin Sarjani dalam persidangan yang digelar pada 17 Februari 2020 di Pengadilan Negeri Ketapang dinyatakan bersalah
karena melanggar pasal 338 KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana, dan dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Pelajaran apa yang kita dapat dari kasus ini? Tinggalkan komentar di bawah.